menjadi baik, berkenan dan sempurna, tak dapat tiada kita akan mengalami berbagai bentukan Tuhan. Dan di dalamnya termasuklah penderitaan. Dan malam hari ini saya justru mau meneguhkan Bapak Ibu Saudara, dalam kita bertumbuh, dalam kita dibentuk, dalam kita menghadapi penderitaan, kita tetap maju terus. Bahkan kita bersuka cita. Dalam ucapan bahagia, dalam buku Matius 5 mengatakan kita harus berbahagia, bergembira, bersuka cita. Kalau kita mendapat penganiayaan karena Kristus, karena demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kita. Jadi sebenarnya Alkitab ini tidak pernah menjanjikan kalau kita sudah lahir baru, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, bahkan kalau kita sudah melayani Tuhan, maka hidup kita terus senang aja, gak ada masalah, gak ada penderitaan. Gak pernah itu dijanjikan Tuhan. Tapi justru Tuhan berkata dalam buku Yohanes 16:33, di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita juga. Sebabnya apapun yang terjadi di masa yang akan datang, apakah itu berkat yang melimpah atau sebaliknya penderitaan, aniaya yang harus kita alami, dua-duanya membuat kita maju terus, baik, berkenan, sempurna. Karena ada juga orang semakin diberkati dia, lupa dia, sudah senang hidupnya, sudah puas. Misalnya kalau kita sakit sudah disembuhkan, kalau kita tadinya datang kepada Tuhan kita berhutang, sekarang sudah diberkati dengan materi. Atau kalau tadinya kita belum berkeluarga, sekarang sudah berkeluarga. Atau kalau dulu keluarganya berantakan, sekarang sudah dipulihkan. Lalu kita lupa menjangkau jiwa bagi Yesus. Kita lupa untuk melakukan yang berkenan. Saya percaya menginjil itu berkenan di hati Tuhan. Amin, saudara. Kita lupa untuk berdoa bagi orang lain, khususnya bagi jiwa-jiwa yang sakit. Jangan demikian. Berkat sebesar apapun, biarlah terus membuat kita bertumbuh. Biarlah Tuhan, ya seperti Filipi 1 ayat 6 tadi berkata, yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kita, Dia yang meneruskan hingga pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tapi dari pihak kita harus mau. Karena Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Tuhan memberikan kepada kita hati yang memiliki kehendak bebas. Ya, jadi kita yang membuat pilihan. Oh Tuhan, walaupun saya sudah diberkati, saya mau maju terus, saya mau bertumbuh terus sampai pada hari Kristus. Tapi di sisi lain, seperti koin mata uang, kalau cuma satu sisinya, ya uang palsu, tidak laku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baik itu koin, baik itu uang kertas, kalau cuma satu sisinya itu tidak laku. Demikian hidup kekristenan, betul, kita diberkati, kita bebas, kita sembuh, kita beriman. Tapi di sisi lain kita juga harus mengalami penderitaan, mengalami aniaya, bukan karena dosa, tapi justru karena hidup mengikut Tuhan. Alkitab sudah mengatakan dari buku 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau kita mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus, pasti menderita aniaya. Dengan kata lain, saya dan saudara sudah punya janji temu dengan aniaya, sudah punya janji temu dengan penderitaan. Tidak usah dihindari, tidak usah ditakuti, tidak usah diherankan, dan tidak usah bingung kalau itu datang. Sama seperti seluruh umat manusia ini, mau kaya, mau miskin, mau suku apa, mau tinggal di Amerika atau di Indonesia, punya janji temu dengan maut. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Daripada satu orang pasti mati. 10 dari 10 orang pun pasti mati. Tidak ada yang tidak mati, kecuali Yesus datang cepat dan menjemput kita kedua kali. Sama halnya dengan penderitaan. Saya dan saudara pasti mengalami penderitaan. Tapi Alkitab sudah menjanjikan bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Izinkan saya membaca dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari katakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu berkat juga penderitaan. Amin, saudara. Segala sesuatu termasuk dalamnya yang baik dan juga yang buruk. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Mari katakan lagi, kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau banyak di sini mengasihi Tuhan, mari angkat tangannya. Katakan amin. Sebabnya segala sesuatu akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Sepanjang sekali lagi kita memilih untuk mau, tidak menyerah, tidak meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selain tentunya Tuhan Yesus telah datang bersama kita, dan Tuhan Yesus pun menderita, ya. Bahkan tidak ada orang lebih menderita daripada Yesus. Dan Dia menderita karena Dia patuh pada kehendak Bapa. Dia tahu betul apa yang harus dia alami, dan itu sangat berat. Di Taman Getsemani Dia berlutut dan berdoa sampai 3 kali.
Apakah doanya? Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku jadi, kehendakmu jadi. Dan dikatakan peluhnya sampai menjadi darah. Dalam ilmu medis, kadang-kala katanya kalau orang dalam stres tingkat yang sangat tinggi, peluhnya, keringatnya bisa jadi darah. Jadi berat sama Tuhan Yesus harus berangkat ke Golgota. Tapi dia lakukan karena dia tahu kehendak Bapa. Rupanya mematuhi Tuhan mendatangkan penderitaan. Nah, kadang-kala orang tidak tahu konsep itu. Sebabnya banyak orang dengan mudah menuduh, mendakwa. Jika seorang di dalam penderitaan, maka yang lain bukan yang mengasihi, bukan yang menolong, bukan yang mendoakan, tapi mudah saja membuat telunjuk, apa dosamu? Kita tidak mau demikian. Karena kita mengerti bahwa saya tidak selamanya orang menderita karena dosanya. Bisa jadi dia menderita sama seperti Yesus karena patuh pada kehendak Bapa. Amin. Dan selain daripada Tuhan Yesus yang tentunya paling sangat menderita, ada juga tokoh dalam Alkitab yang menderita karena dia patuh, namanya Yusuf. Kita tahu dari kisah Yusuf, justru karena kepatuhannya lah sejak masa mudanya, dia masuk dari satu penderitaan kepada penderitaan berikutnya, kepada penderitaan berikutnya, kepada penderitaan berikutnya. Pertama sekali dia patuh kepada bapaknya. Dia memang anak yang spesial bagi bapaknya. Justru karena kepatuhannya, seperti yang dikatakan Alkitab, kalau ada orang maksimum berjalan 1 mil, berjalan bersama dengan dia 2 mil. Kalau dia menabrak pipimu yang satu, berikanlah kepada yang juga pipimu yang lain. Kalau dia meminta bajumu, berikanlah kepada dia juga jubahmu. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Tidak ada abang-abang yang disikam. Ada yang memberikan informasi. Mereka di Dotan, tidak ke Dotan. Karena patuhnya. Sampai Dotan, apakah upah kepatuhannya? Apakah dia mendapatkan kemuliaan, pengangkatan? Dari jauh, mari kita bunuh dia. Singkat cerita, tidak dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian dijual. Dari seorang yang begitu nyaman hidup di rumah bapaknya, jadi seorang budak. Sekejap saja berubah. Tapi dari seorang budak, pertama dijual kepada saudagar Ismail, lalu kemudian dijual lagi di Mesir kepada rumah Potifar, seorang kepala serdadu daripada Firaun. Yusuf tetap takut akan Tuhan. Ya, dia tidak keluar daripada jalan Tuhan. Bahkan kemudian dia mendapat godaan. Dia mengajak untuk melakukan perbuatan najis bersama dengan dia. Lagi-lagi karena patuh pada kehendak Bapa. Tidak mau. Di manakah Yusuf landing? Apakah dia landing mendapatkan penghargaan dari Potifar? Memang istriku itu binar Yusuf. Kau berhasil menjinakkan dia. Ini kuangkat gajimu lebih tinggi. Tidak, dia landing di penjara untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan seluruh dunia berpendapat betul lah itu. Jadi dari dulu sudah ada hoax. Di dalam pikiran seluruh dunia, Yusuf memang jahat. Gak tahu diuntung. Main gila sama istri bos sendiri. Sudah diangkat pun justru main gila. Patut di penjara sampai busuk, sampai mati. Kenapa? Karena patuh. Tidak patut itu semua Yusuf mendapat penderitaan. Tapi di penjara, dia ketemu dengan juru minuman dan juru makanan daripada Firaun. Singkat cerita, dia tolong juru minuman, mukanya sedih. Dia tanya ada apa. Juru minuman memberitahukan mengenai mimpinya. Dia artikan dan mengatakan 3 hari lagi kau akan kembali kepada posisimu. Betul terjadi seperti mimpi itu. Dan Yusuf berpesan, meminta tolong, memohon dengan amat sangat, ingatlah aku kalau nanti kau keluar. Tidak ingatnya. Sudah pernah melayani, berkorban bagi orang, tidak ada yang mengingat kebaikan saudara. Welcome to the cloud. Amin. Semua hamba Tuhan harus mengalami penderitaan. Amen. Tetapi walau juru minuman Firaun tidak mengingat Yusuf, Tuhan mengingat Yusuf. Amin. Jadi di dalam penderitaan dan semua hal yang kita alami itu membentuk Ya, kita Tuhan. baik berkenan sempurna, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin.